Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bisa Bahasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari teks pidato persuasif. Materi tersebut merupakan materi kedua yang dipelajari di jenjang kelas 9 SMP. Mari kita mulai. Mengenal pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar mengenai argumen yang kita sampaikan melalui satu sudut pandang. Nah, mari kita mengingat sejenak teks eksposisi. Teks eksposisi itu adalah teks yang berisi argumen yang fungsinya sama untuk meyakinkan pembaca atau pendengar mengenai argumen yang kita sampaikan. Nah, tidak hanya berisi argumen, teks eksposisi juga berisi data dan fakta yang berguna untuk meyakinkan pembaca atau pendengar mengenai argumen yang kita sampaikan. Kemudian, tujuan pidato persuasif adalah untuk meyakinkan audiensi untuk melakukan sesuatu atau ajakan. Pidato persuasif ini banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di dalam sebuah kampanye, maka ada ajakan untuk melakukan sesuatu di dalam kampanye itu. Misalnya kampanye untuk melestarikan alam, kampanye pilkada. Kalau kampanye pilkada kan jelas ya, mereka mengajak kita untuk memilih calon tertentu. Nah, kalau kampanye Hari Bumi dalam rangka memperingati Hari Bumi, maka isi pidatonya biasanya berisi tentang ajakan untuk melestarikan lingkungan atau menjaga keseimbangan alam, seperti itu. Mari kita lihat contoh teks pidato persuasi agar kita semakin mengerti atau memahami. Nah, di sini ada contoh teks pidato persuasi yang berjudul Melestarikan Budaya. Di awal ini ada salam pembuka, kemudian ada pembukaannya, marilah kita panjatkan puji syukur. Lalu di sini juga disampaikan tentang tema pidatonya, yaitu pentingnya melestarikan kebudayaan daerah di kalangan remaja. Lalu dia mulai menyampaikan isu yang dia angkat. Seiring dengan perkembangan zaman, makin lama makin pudar semangat untuk melestarikan budaya daerah sendiri, tentunya di kalangan remaja. Hal ini karena akibat adanya globalisasi. Nah, dia sudah mulai menyinggung isu permasalahannya, yaitu tentang pudarnya semangat melestarikan budaya. Lalu, dia mulai menyampaikan data dan faktanya. Kebudayaan sangat beragam, ada yang dapat dilihat, didengar, dan dipakai. Yang dapat dilihat contohnya seni lukis, seni patung. Yang dapat didengar contohnya seni musik, pantun, seni suara. Yang dapat dipakai contohnya baju-baju daerah, baju-baju khas daerah. Lalu, pada paragraf ketiga, dia mulai menyampaikan ajakannya, argumennya. Di sini dia menyampaikan argumennya bahwa kebudayaan-kebudayaan yang bisa dilihat harus diperlihatkan, yang bisa didengar harus selalu diperdengarkan, yang bisa dipakai harus dipakai. Kita harus bisa menunjukkan kebudayaan daerah sendiri pada daerah-daerah lainnya, supaya mereka bisa mengenal kebudayaan kita dan tertarik untuk mempelajarinya. Nah, di sini dia, si orang yang menyampaikan pidato ini sudah mulai menyampaikan argumennya ya. Lalu di sini marilah kita lestarikan budaya daerah, supaya kebudayaan kita tidak punah dan selalu jaya. Nah, sudah jelas bisa kita lihat bahwa isi pidato ini berguna atau bertujuan untuk mengajak pembaca atau audiensi untuk melestarikan kebudayaan daerah. Nah, seperti ini contoh teks pidato persuasi. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Dalam mempersuasi atau dalam menyajikan teks pidato persuasi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pelajari topik. Yang kedua, pahami tujuan. Yang ketiga, pahami audiensi. Pelajari topik. Misalnya seperti ini. Kalau kita mau menyampaikan ajakan untuk melestarikan budaya, maka kita harus menguasai
topik yang kita bawakan. Kita harus banyak membaca referensi, banyak membaca sumber, baik itu dari media massa maupun buku-buku yang berkaitan dengan topik kita, agar nanti kita tidak salah dalam menyampaikan topik, tidak salah dalam menyampaikan argumen begitu. Yang kedua, pahami tujuan. Maksudnya kita harus memahami apa tujuan kita menyampaikan pidato tersebut. Tujuan apa yang akan kita capai setelah menyampaikan pidato tersebut. Yang ketiga, pahami audiensi. Ingat, dalam menyampaikan pidato, kita harus memperhatikan siapa yang menyimak, siapa yang mendengarkan, siapa audiensi kita. Misalnya seperti ini, ketika kita menyampaikan pidato yang audiensinya adalah masyarakat desa biasa yang pendidikannya juga tidak tinggi, maka bahasa-bahasa yang kita gunakan seharusnya juga bahasa-bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Berbeda halnya jika audiensi kita adalah mahasiswa atau kalangan orang-orang yang mengenyam pendidikan tinggi, maka kita bisa menggunakan istilah-istilah teknis, bahasa-bahasa asing di dalamnya. Pasti mereka akan memahaminya. Seperti itu. Dalam memersuasi, ada 3 hal yang harus kita perhatikan atau bisa kita gunakan caranya. Yang pertama ada etika, kedua logika, yang ketiga emosi. Etika, gunakan pendekatan etika. Gunakan pendekatan menggunakan bahasa yang indah-indah. Kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Seperti itu. Logika, buat masuk akal. Mari kita mengajak audiens kita itu berpikir. Buat apa yang kita katakan kepada audiens itu masuk akal, dapat diterima, dapat masuk ke logika audiens kita. Contohnya, coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Nah, di sini mengajak audiens untuk memikirkan. Artinya, mengajak audiens untuk memasukkan ke logika mereka. Yang ketiga, emosi. Kita harus menggugah perasaan audiensi. Contohnya, daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Membazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Nah, di sini ada kata mencuri hak anak cucu kita, kemudian tidak bermoral. Nah, ini kan sangat menggugah emosi ya. Nah, dengan cara ini nanti audiens bisa tergugah dan ada kemungkinan mereka mengikuti argumen yang kita sampaikan begitu. Lalu ada langkah-langkah menyimpulkan pidato persuasif. Yang pertama, perhatikan bagian pembukaan. Pembukaan pidato yang kuat mengandung 5 unsur, yaitu yang pertama merebut perhatian. Dalam merebut perhatian audiens ini, kita bisa menggunakan pernyataan dramatis atau dengan bantuan visual. Jadi, di dalam menyampaikan pidato itu kita boleh menayangkan gambar, menayangkan video. Begitu, sehingga audiens itu akan terfokus perhatiannya kepada kita, kepada pidato yang kita sampaikan. Yang kedua, hubungan dengan audiensi. Menunjukkan kesamaan empati dengan audiensi. Jadi kita menyejajarkan perasaan kita dengan audiensi. Yang ketiga, kelayakan. Tunjukkan bahwa kamu layak untuk membicarakan topik tersebut. Hal ini dapat kita tunjukkan dengan menyinggung pengalaman yang kita miliki. Selain itu, kita juga harus melakukannya dengan santun dan berdasarkan data. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bahwa dalam menyampaikan teks pidato persuasi, kita harus menguasai topik. Nah, kalau kita menguasai topik, maka kita akan terlihat atau tampak layak untuk menyampaikan topik tersebut. Nah, selain itu kita juga harus melakukannya dengan santun dan berdasarkan data. Nah, seperti teks eksposisi ya. Teks eksposisi itu kan dalam menyampaikan argumennya juga berdasarkan data. Maka pidato persuasif dalam menyampaikan argumennya juga harus didasarkan data. Gitu.
Yang keempat, tujuan. Jelaskan apa tujuanmu setelah pidato selesai. Yang kelima, peta jalan. Katakan kepada audiens pokok-pokok pikiran pidato. Jadi, pokok-pokok pikiran kita itu harus jelas apa yang kita sampaikan. Jangan sampai pokok-pokok pikiran yang akan kita sampaikan justru kabur, justru tidak bermakna di dalam pidato kita. Yang kedua, isi. Isi pidato sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai alasan meyakinkan untuk mendukung pandanganmu. Susunlah pokok pikiran tersebut secara logis, gunakan sumber terpercaya, contoh yang logis dan dikenal atau mudah dipahami audiens. Nah, di dalam pidato yang disampaikan itu sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai alasan meyakinkan. Alasan meyakinkan ini didapatkan dari mana? Dari data dan fakta. Kemudian, pokok pikiran itu kita susun secara logis, gunakan sumber terpercaya, maksudnya, kalaupun kita menggunakan data dan fakta, gunakan data dan fakta dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Kalau misalnya pertumbuhan masyarakat, mungkin kita bisa mencari sumbernya berdasarkan hasil sensus penduduk di tahun-tahun sebelumnya. Dan itu pun sumbernya juga harus sumber yang meyakinkan. Bukan hanya sumber-sumber yang mudah kita dapatkan melalui pesan berantai, itu belum tentu valid. Kemudian menggunakan contoh yang logis dan dikenal atau mudah dipahami audiens. Nah, kita kan juga harus memerhatikan siapa audiens kita. Maka, di dalam memberikan contoh, kita juga harus memberikan contoh yang dekat dengan kehidupan audiens kita. Kalau audiens kita seorang pedagang, maka berikan contoh yang relate, yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seorang pedagang. Kalau misalnya audiens kita petani, maka contohnya yang mudah dipahami oleh Pak Tani, oleh Bu Tani, yang sesuai dengan pekerjaan mereka, kehidupan sehari-hari mereka. Dengan begitu, mereka akan mudah memahami pidato kita. Yang ketiga, penutup. Tutuplah pidatomu dengan menarik dan mengesankan. Bisa dengan menambahkan ungkapan atau kata-kata mutiara di belakangnya. Begitu, tentunya kata-kata mutiara yang disajikan juga harus sesuai dengan isi pidato kita ya. Nah, ini tadi pembahasan mengenai materi teks pidato persuasif. Pada video berikutnya akan disajikan mengenai struktur dan beberapa hal penting terkait dengan teks pidato persuasif. Cukup sekian materi kali ini. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.